Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Devi Nur Hanifah, guru di SMP Negeri 2 Petasia Timur 1 Atap, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Pendidikan masa kini menekankan pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Berbagai model pembelajaran, bahkan yang melibatkan penggunaan TIK, diterapkan guru dengan harapan murid dapat lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Namun faktanya, permasalahan pembelajaran masih saja terjadi. Murid terlihat tidak aktif dalam pembelajaran, bahkan terkesan mengacuhkan saat guru menjelaskan. Apa kira-kira yang menjadi penyebabnya? Setiap murid memiliki gaya belajar yang berbeda. Sebagai seorang pendidik, kita perlu memfasilitasi kebutuhan belajar mereka agar capaian pembelajaran dapat lebih maksimal. Model pembelajaran yang diterapkan guru pun harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan murid. Untuk itu, saya mencoba menerapkan pembelajaran besi semen yang merupakan akronim dari pembelajaran berdiferensiasi, seru dan menyenangkan, sebagai upaya saya dalam memfasilitasi kebutuhan setiap murid. Tahapan pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Hasil dari asesmen diagnostik kognitif saya gunakan sebagai acuan dalam menyusun materi dan model pembelajaran. Sedangkan hasil dari asesmen diagnostik non-kognitif saya gunakan dalam mengelompokkan murid sesuai gaya belajar mereka. Tahapan pembelajaran di dalam kelas dimulai dengan kegiatan pembuka seperti salam, doa, menyapa murid, dan mengecek kehadiran. Kemudian, saya mengaitkan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran sebelumnya. Setelah itu, saya memaparkan tujuan pembelajaran dan mengaitkannya pada contoh konkret penerapannya di dunia nyata. Pada kegiatan inti pembelajaran, saya membagi murid dalam 3 kelompok, yaitu kelompok auditory, visual, dan kinestetik. Pada tahap ini mereka akan menggali informasi dengan model belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Kelompok auditory melakukan diskusi dengan panduan guru. Guru memulai diskusi dengan pertanyaan pemantik, kemudian murid melanjutkan diskusi sesuai dengan gaya berdiskusi mereka. Kelompok visual belajar dengan menonton video pembelajaran yang saya susun sebelumnya. Mereka menggali informasi dari penjelasan yang ada di dalam video. Kelompok kinestetik belajar dengan model permainan Treasure-Hunt. Setiap anggota kelompok menjalani misi masing-masing dan bertemu kemudian di titik temu terakhir. Mereka menggabungkan potongan-potongan informasi yang mereka dapat menjadi informasi yang utuh. Setelah semua kelompok selesai dengan kegiatannya masing-masing, saya mengajak semua anggota kelompok untuk menyamakan pemahaman dengan cara bermain permainan yang kami sebut crossword relay atau teka-teki estafet. Pada permainan ini secara estafet, setiap anggota kelompok maju ke depan mengisi teka-teki silang yang ditempelkan di papan tulis. Sebelum bermain, saya mengajak murid untuk mengingat kembali slogan kebanggaan Kabupaten Morowali Utara, Tepo Asa Aroa, yang dalam bahasa Mori berarti satu hati, satu rasa. Harapan saya agar mereka dapat lebih semangat dalam bermain, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan.
Setelah menyamakan pemahaman dan memastikan setiap kelompok memahami komponen-komponen label, murid akan diminta membuat desain label sederhana dengan media Canva. Itu kan itu clipping itu nama juga Mister Jet kan gitu ya. Terus ini warnanya tuh warna kuning. Iya. Nah, kasih ke bawah-bawah sedikit. Setelah murid menyelesaikan desain mereka, murid diberikan asesmen formatif yang pada pertemuan ini saya berikan dengan media quizzes dengan menggunakan paper mode atau mode kertas. What is the brand of the product? Oke, 3, 2, 1. Oke, angkat jawabannya adalah Pada kegiatan penutup, guru mengingatkan murid untuk mencetak desain label mereka dan melakukan repack atau kemas ulang produk keripik yang menjadi objek belajar pada pertemuan ini. Setelah itu, murid diminta untuk melakukan refleksi dengan menuliskan refleksi mereka pada selembar kertas yang dibagikan dan menempelkannya pada media yang telah disiapkan. Setelah menyimpulkan hasil refleksi, kegiatan pembelajaran pun ditutup dengan doa dan salam. Kalau begitu jangan lupa tugasnya dan sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah hasil refleksi yang dilakukan oleh murid yang tertuang dalam papan refleksi. Dan inilah hasil akhir desain label dari setiap kelompok. Saya suka belajar dengan cara berdiskusi seperti tadi karena saya lebih percaya diri mengeluarkan ide-ide dan pendapatku sendiri. Saya juga suka bermain games, apalagi dilemparkan kayak tadi. Saya suka belajar dengan cara menonton video karena lebih mudah dipahami. Saya suka belajar sambil bermain. Tadi kami berlomba dan bermain dengan kelompok lain, dan itu sangat seru sekali. Setelah pembelajaran tadi, saya jadi tahu bagaimana cara membuat label. Mungkin nanti saya bisa membuat label untuk jualan mama saya. Model pembelajaran yang diterapkan Ibu Devi sangat menarik dan menginspirasi. Anak-anak lebih senang dan lebih tertarik dalam belajar karena mereka belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing dan bermain permainan yang seru. Saya tertarik untuk mengadopsi dan menerapkan model pembelajaran ini di kelas saya. Terima kasih. Model pembelajaran yang diterapkan Ibu Devi memfasilitasi murid untuk dapat belajar sesuai dengan gaya belajar mereka dengan cara yang menyenangkan. Semoga praktik baik yang dilakukan dapat memberikan inspirasi kepada guru-guru lain untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak Ibu guru hebat, sampailah kita pada ujung video ini. Harapan saya, semoga video ini dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Bersama kita wujudkan cita-cita bangsa. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.